Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammad سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, para hadirin ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau bersalam kepada kita semua, beliau bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga membuat kita bisa bermanfaat dengan ilmu yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan kita. Inna min hikmatillah subhanahu wa ta'ala
وفضل النبيين بعضا على بعض وهكذا الأشياء في هذه الدنيا من بعض. فمن تفضيله للأزمنة مثلا تفضيله لرمضان بقية الشهور، وتفضيل الأشهر الحرم على بقية الشهور، وتفضيل شهر محرم. ومن تفضيله للأماكن تفضيله لمكة على غيرها من البلدان، وكذلك تفضيل المدينة المسجد الأقصى والروضة الشريفة. وحتى الأعمال الصالحة أفضل من بعض، فالصلاة أفضل العبادات، والأنبياء بعضهم فضل على بعض، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. فهذه عادة في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah melebihkan di antara makhluk-makhluknya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Seperti misalnya Allah melebihkan atau mengunggulkan waktu. Ada waktu yang lebih afdol dari waktu yang lain. Ada tempat yang diafdolkan atau diunggulkan, dilebihkan oleh Allah dari tempat yang lain. Ada nabi yang lebih diunggulkan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi yang lain. Begitu juga dalam amal-amal soleh. Ada amal-amal soleh yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang lain. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh waktu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga bulan-bulan haram yang berjumlah 4 dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lain. Kemudian tempat, sebagaimana kita ketahui Makkah itu lebih mulia atau diunggulkan, dilebihkan oleh Allah daripada tanah-tanah yang lain. Begitu juga Madinah, Masjidil Aqsa dan seterusnya. Nabi-nabi juga seperti itu. Di antara nabi ada yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu para nabi dan rasul selain beliau. Kemudian di antara amal-amal soleh ada amal-amal soleh yang dilebihkan seperti halnya salat. Salat adalah afdal al-ibadat. Dia adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala melebihkan makhluk-makhluknya di antara makhluknya di atas makhluk-makhluk yang lain. ومن الأزمنة التي فضل الله الشهر الذي نحن مقبلون عليه وهو شهر شعبان الذي يقع بين رجب ورمضان. إن شاء الله في هذه الليلة سنذكر شيئا من فضائل هذا الشهر الكريم مما وردت به السنة النبوية المطهرة وورد عن السلف الصالح. Dan di antara waktu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas yang lain adalah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, atau bulan yang akan segera kita masuki, yaitu bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan insya Allah pada malam hari ini beliau akan menyebutkan kepada kita fadail, keutamaan bulan yang mulia ini yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari athar para salafus salih. أول شيء أو أول ما ذكر في فضائل شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الشهر كاملا أو كان يصوم أكثره كما ذكر ذلك عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الشهر أو أكثر إلا قليلا يصوم أكثر قليلا. وذكرت أنها النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا هذا الشهر شهر. Keutamaan yang pertama jemaah sekalian terkait dengan bulan Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ketika bulan Sya'ban beliau berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban atau sebagian besarnya. Sebagian besar harinya beliau berpuasa. Disebutkan juga Aisyah mengatakan bahwasanya beliau atau saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa full pada suatu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. فمن الأشياء التي يستحق للإنسان فعلها هو أن يصوم من هذا الشهر ولكن للعلماء تمييزات الصوم الذي يقع. Olehnya itu jemaah sekalian, hal yang dianjurkan untuk kita semua lakukan di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kita berpuasa, dianjurkan kita berpuasa sesuai dengan kemampuan kita. Namun perlu kita perhatikan terkait dengan puasa Sya'ban, para ulama punya catatan-catatan tertentu memperingatkan kita terkait dengan puasa Sya'ban ini. فمن هذه التنبيهات أن من يكثر من صيام شهر شعبان يحرص على أن يكون صيامه في بداية هذا الشهر أو في النصف الأول من هذا الشهر فإنه التي يعني تكره أن يصوم الإنسان في الشهر في النصف الثاني من هذا الشهر ولذلك قال العلماء ينبغي للإنسان أن يصوم الشهر هذا ثم في آخره إن أراد أن يواصل فلا بأس وأيضا إن كانت له عادة كما كان يصوم وكان يصوم صيام داود فلا بأس أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يسبق رمضان بيوم أو يومين. بعض الناس يكتب صيامه يوم أو يومين، بعضهم يقول من باب الشك أو من باب الاحتياط أنه يخاف أن يكون الذين يعني يراقبون الهلال أو الذين يعلنون عن بداية رمضان قد أخطأوا فيبدأ الصيام قبل يوم أو يومين، وهذا لا ينبغي، بل الإنسان يلتزم بما عليه المسلمون متى ما صاموا صام معهم. Dan yang diperingatkan oleh para ulama kita terkait puasa Sya'ban, yang pertama adalah bagi orang yang memang punya semangat untuk berpuasa di bulan Sya'ban, hendaknya dia memulai dari awal Sya'ban. Hendaknya dia berpuasa pada setengah awal bulan Sya'ban tersebut. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan dimakruhkannya berpuasa pada setengah kedua atau setengah akhir dari bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kalaupun memang di antara kita ada yang ingin berpuasa, menyambung puasa Sya'ban tersebut lewat dari setengah Sya'ban atau masuk di setengah kedua, maka boleh saja dia berpuasa, kalau misalnya dia punya kebiasaan berpuasa. Seperti misalnya dia adalah orang yang rajin puasa Senin dan Kamis, atau puasa-puasa sunnah lainnya, dia terbiasa melakukan puasa tersebut sebelum masuk bulan Sya'ban, maka boleh-boleh saja dia melanjutkan puasa Sya'bannya sampai sebelum Ramadan. Kemudian peringatan yang ketiga jemaah sekalian adalah jangan sampai kita yang mau berpuasa di bulan Sya'ban kemudian puasa di akhir bulan Sya'ban, 1 hari atau 2 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena memang ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa atau untuk mendahului bulan suci Ramadan 1 atau 2 hari. Ini biasanya orang melakukan ini karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu jangan sampai hari ini sudah masuk Ramadan atau besok sudah masuk Ramadan, kalau gitu kita puasa saja. Ataupun dia dalam rangka berhati-hati karena dia tidak tahu atau dia termasuk orang yang senantiasa mengawasi kapan kira-kira masuk bulan suci Ramadan. Maka di sini kita perlu perhatikan, masuknya bulan suci Ramadan itu sudah dituntunkan caranya oleh Rasulullah SAW dan metodenya sudah kita terapkan. Maka
masuknya bulan suci Ramadan adalah ketika sudah terlihat hilal dan juga setelah manusia atau manusia secara umum itu, orang-orang secara umum memulai puasa di bulan suci Ramadan. الفضيلة الثانية التي ذكرت في شهر شعبان هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن أعمال العباد ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيامه في شهر شعبان لماذا يكثر من الصيام في هذا الشهر قال إنه شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيستحب للإنسان أن يصوم في هذا الشهر الكريم حتى إذا رفع عمله إلى الله كان صائما وكان هذا سببا في قبول عمله. فإن كان الإنسان يصعب عليه الصوم بسبب عمله أو بسبب مثلا مرضه أو لغير ذلك من الأسباب فعلى الأقل يلتزم بالأعمال الصالحة بقدر الإمكان من الالتزام بالصلاة مع الجماعة، من الفطرة الذكر، من التصدق إن أحسن وغير ذلك إن استطاع، وغير ذلك من الأعمال حتى إذا رفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى رفع عمله وهو على حالة حسنة فيكون ذلك سببا لقبول عمله. Keutamaan yang kedua, ikhwah dan pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Maka beliau mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini amal-amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka dan aku senang kalau amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya dalam keadaan berpuasa. Maka jemaah sekalian, kita diperintahkan atau kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Karena memang disitulah diangkat amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu adalah sebab diterimanya amal-amal kita. Kemudian bagi orang-orang yang misalnya tidak sanggup untuk berpuasa karena pekerjaannya yang berat, maka hendaknya dia paling tidak memperbanyak amal-amal yang lain, seperti misalnya dia terus beriltizam, komitmen, istiqomah dalam sholat berjamaah, memperbanyak zikir ataupun membaca Al-Quran, ya, supaya mudah-mudahan ketika amalnya diangkat, dia dalam kondisi yang baik tersebut, dia dalam kondisi sebagai orang yang istiqomah dalam ibadah-ibadahnya, sehingga amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. الفضل الثالث الذي ورد في فضائل هذا الشهر، شهر شعبان، أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن. ومشاحن معناه بينه وبين الناس عداوة وبغضاء. فأيها الإخوة، من كان بينه وبين أخ له جار أو قريب أو صديق في عمل أو أي شخص كان بينهما مشكلة أو مشاحنة، فعليه أن يستعجل في بداية هذا الشهر أن يستسمح من أخيه وأن يبحث عن الصلح بينهما، فإن الله عز وجل يترك هذا المشاحن وهذا الذي بينه وبين أخيه وصديقه مشكلة أو بغضاء وعداوة فلا يغفر له. وهذا حقيقة مما ينبغي للإنسان أن يهتم به، فإن مغفرة الله سبحانه وتعالى هي ما نسعى إليه جميعا. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala yattali'u ala ibadih. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya pada bulan tersebut, kecuali dua orang atau dua golongan, yaitu orang yang menyekutukan Allah, musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah musyahin,
Musyahin adalah orang-orang yang punya masalah, punya permusuhan dengan saudaranya. Punya permusuhan, punya dendam kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, dan seterusnya. Maka hendaknya jamaah sekalian, bagi kita semua, kita perhatikan diri kita. Bagi kita yang masih punya masalah, yang belum terselesaikan, punya permusuhan dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga-keluarga kita, hendaklah kita memulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita tersebut. Karena itu adalah hal yang membuat maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala terhalang kepada kita. Yang membuat ampunan Allah Subhanahu wa taala terhalang kepada kita. Sementara maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dan harus kita sungguh-sungguh untuk mengejarnya. Jangan sampai kemudian kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara seperti ini. الأمر الرابع الذي يذكر في فضائل هذا الشهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما سئل عن سبب صيامه في هذا الشهر المبارك قال هو شهر تكثر فيه غفلة الناس لأنه يقع بين شهرين عظيمين. الشهر الذي قبل شهر شعبان هو شهر رجب، وشهر رجب هو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فشهر رجب الذي يسبق شهر شعبان هو شهر محرم من الأشهر الحرم والتي هي من أفضل أيام الدنيا. ثم بعد ذلك يأتي شهر بعده وهو شهر رمضان، وشهر رمضان لا يخفى وما فيه من العبادات والطاعات. وكثير من الناس إذا يعتبر شهر شعبان ممن بعض الناس ممن يريد أن يدخل الطاعات في الأشهر الحرم وفي رمضان يعتبر شهر شعبان أنه في شهر الإجازة بين الشهرين فتقل عبادته ويقل. والحقيقة أن الإسلام في أوقات غفلة الناس عن العبادات يكثر أجر العاملين في ذلك. فمثلا من المعلوم أن الناس يعتبرون هو وقت السحر، فلأجل ذلك كان الدعاء في وقت السحر مستجاب. والمتقون واهل الجنة المستغفرون بالأسحار، والوتر يكون وهكذا. إذا كان الوقت وقت غفلة الناس كثر أجره. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العبادة وقت الهرج، أفضل العبادة وقت الهرج. والهرج معناها كثرة القتل، معناها إذا انشغل الناس بمشاكلهم كثرت فيهم الأمراض والموت أو جاءتهم الحروب وكثر القتل وانشغل الناس بهروبهم من مشاكل الدنيا فذلك الوقت يعتبر أفضل أوقات العبادة لأنه وقت غفلة للناس. فلأجل ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان من الأشهر التي يغفل عنها الناس فحث الناس على العبادة فيها لما في أوقات الغفلة من كثرة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian keutamaan adalah sebagaimana disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan bahwa di bulan Sya'ban inilah banyak dari manusia ghafil, lalai dari amal-amal ibadah. Apa sebabnya? Karena kita ketahui bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Dan kita ketahui jemaah sekalian, bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum, bahwasanya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12, sebagaimana Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, dan di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Dan yang kita ketahui salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi kita ketahui di bulan Rajab atau di bulan haram kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Kemudian setelah bulan Sya'ban datang bulan suci Ramadan, dan kita semua sudah ketahui betapa besar keutamaan bulan suci Ramadan dari ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalamnya, ampunan dan seterusnya. Maka orang-orang yang taat atau orang-orang yang berusaha beramal memperbanyak ibadahnya di 2 bulan ini, di bulan Rajab dan di bulan suci Ramadan, kadang menganggap bulan Sya'ban ini justru adalah bulan istirahat, bulan ijazah, bulan liburan, karena sudah selesai Rajab, nanti bulan depan ada bulan suci Ramadan, kalau gitu Sya'ban kita istirahat. Maka disitulah kemudian banyak terjadi kelalaian dari manusia, berkurang amal solehnya, berkurang ibadahnya. Dan jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya amal-amal ibadah yang dikerjakan pada waktu-waktu manusia itu lalai, itu pahalanya besar. Amal ibadah yang dikerjakan pada waktu manusia lalai atau pada waktu keadaan susah dikerjakan amal ibadah, maka ibadah tersebut mempunyai pahala yang besar. Sebagaimana beliau menyebutkan contoh waktu subuh, jemaah sekalian. Waktu subuh adalah waktu yang sangat enak untuk kita tidur, untuk kita istirahat, menarik selimut dan kemudian melanjutkan mimpi-mimpi kita. Tapi kemudian ternyata di situ ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam, syaratkan kita berdoa, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang bertakwa, bagaimana mereka ketika pada penghujung malam itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bil asharihum yastaghfirun." Orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa itu ketika di penghujung malamnya mereka orang-orang yang bangun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di situ di waktu itu banyak orang-orang tidur, sehingga pahalanya begitu besar karena kebanyakan manusia pada waktu itu lalai. Begitu juga beliau menyebutkan contoh bahwasanya ibadah yang afdal itu adalah ketika waktu haraj. Waktu haraj itu adalah ketika keadaan gonjang-ganjing, keadaan tidak stabil, banyak pembunuhan, banyak kematian dan seterusnya, di mana orang-orang pada waktu itu berusaha mencari keselamatan dirinya, berusaha untuk bisa selamat dan menjauhi permasalahan-permasalahan yang membuat kehidupan tidak stabil. Dan tentu pada kondisi seperti itu amal-amal ibadah bisa saja ditinggalkan atau ibadah bisa berkurang. Maka ketika orang bisa tetap istiqomah dalam beribadah pada masa-masa seperti itu, maka amal ibadahnya kemudian akan dibesarkan atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga jemaah sekalian, bulan Sya'ban ini, karena disitulah banyak manusia bahkan orang-orang yang taat lalai, maka disitulah justru pahala dibesarkan atau digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. واستكمالا للنقطة السابقة أيها الإخوة، والتي قلنا فيها إن أوقات الغفلة يعني يستحب الشارع من المسلم أن يكثر من العبادة لما عليه الناس من غفلة. ففي الحقيقة أيها الإخوة أننا اليوم في زمان غفلة بشكل عام، فالناس اليوم مشغولون بأعمالهم وأعمالهم تستغرق منهم أوقات طويلة، ثم إذا انتهوا من أعمالهم التفتوا إلى الملهيات الموجودة في هذا العصر، خاصة مع وجود الجوالات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. فعصرنا بشكل عام وزمننا بشكل عام هو زمن غفلة عن عبادة الله سبحانه، فأكثر الناس لا يكادون يعبدون الله، والذين يعبدون الله لا يعبدونه حق عبادته إلا قليلا. والله عز وجل قد وصف المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، أتظنون أنهم لا يعبدون الله؟ بل هم يعبدونه، ولكن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فالقلة في ذكر الله، الإقلال من ذكر الله إنما هو من صفات المنافقين. وأما صفات المؤمنين المتقين أهل الجنة فصفتهم أنهم يعبدون الله حتى في أوقات الغفلات وغلبة الشهوات، والله المستعان. Kemudian jemaah sekalian, beliau menyebutkan bahwa
terkait poin yang kita sebutkan tadi tentang masa-masa kelalaian manusia, beliau menyebutkan bahwa secara umum masa kita sekarang adalah masa-masa kelalaian. Secara umum, waktu kita hidup sekarang adalah masa-masa yang penuh dengan kelalaian. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang mempunyai pekerjaan dan pekerjaan yang memakan waktu yang panjang. Namun kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia kemudian segera untuk menghibur diri, untuk mengkonsumsi hiburan-hiburan. Dan hiburan-hiburan ini adalah hiburan-hiburan yang menghabiskan waktu, terutama ketika sudah muncul smartphone dan juga medsos-medsos yang kita ketahui. Olehnya itu jamaah sekalian, jangan sampai kita pada masa ini kemudian juga ikut-ikutan lalai dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan kebanyakan manusia hampir-hampir saja tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beribadah, itu pun mereka juga tidak beribadah sebagaimana harusnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak taksir dan kekurangan pada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jamaah sekalian, salah satu ciri orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an yang mereka kata Allah Subhanahu wa taala ditempatkan fid darkil asfali minan nar, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Salah satu ciri mereka adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jangan sangka orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak beribadah. Justru mereka adalah orang yang beribadah, bahkan mungkin saja ibadahnya banyak. Tapi kemudian mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah kepada Allah walaupun mereka berada pada kondisi-kondisi kelalaian, banyak godaan-godaan di sekitar mereka yang bisa melalaikan mereka dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. الخامسة لشهر شعبان أنه مقدمة لشهر رمضان، فكما نعلم أن شهر رمضان هو أعظم الأشهر عند الله سبحانه وتعالى، وليالي رمضان هي خير ليالي السنة، وفيها ليلة خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر. وقد جرت عادة الشريعة وعادة الناس أيضا أن العمل العظيم دائما يسبقه استعداد. لا يوجد عمل عظيم وعمل كبير وعمل مهم دون أن يكون قبله ما يعد له. فالشريعة مثلا في الصلوات الخمس التي هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهي عمود الإسلام، هذه العبادات كما نعرف الله سبحانه وتعالى شرع لنا قبلها سنن الرواتب في بعض الصلوات، وإذا أتينا إلى المسجد قبل الصلاة فإننا نصلي تحية المسجد. فهذه السنن الرواتب وتحية المسجد وتعتبر كأنها مقدمات، استعداد، تهيئة للنفس قبل إقامة الصلاة. ولو نظرنا إلى أحوال الناس اليوم، لا يفعلون شيئا مهما كبيرا عظيما إلا واستعدوا له قبل ذلك. فالطلاب مثلا أيام الاختبارات لا يأتون إلى الاختبار دون استعداد، بل يستعدون لذلك ويهيئون أنفسهم قبل ذلك بأيام. ومثلا من أراد أن يشارك في أي مسابقة رياضية أو علمية أو ثقافية أو نحو ذلك لا بد أن يتهيأ ويستعد، ونراه ينام مبكرا، يتغذى جيدا ونحو ذلك. فهذا الشهر، شهر شعبان، إنما يعتبر تهيئة ومقدمة لشهر رمضان. فإن الإنسان إذا جاء لشهر رمضان وهو يظن أنه سيقوم الليل وأنه سيقرأ القرآن وأنه سيفعل ويفعل، ولكنه يتفاجأ كما يحصل دائما معنا أننا نقوم يوما أو يومين أو ثلاثة ثم نتكاسل، نقرأ جزءا أو جزئين إلى 10 ثم نتكاسل. فدائما كثير من الناس تكون بدايته في رمضان جيدة ثم يتكاسل شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه لم يهيئ نفسه ولم يستعد. فهذا الشهر فرصة أن نستعد،
فمن كان فمن كان عنده استطاعة أن يصوم يهيئ نفسه على الصوم. نبدأ بقيام الليل من هذا الشهر. بل إن بعض السلف كان إذا دخل شهر شعبان يغلق حانوته ومتجره ويفرغ نفسه فقط لقراءة القرآن، ويقول هذا استعداد لشهر رمضان، حتى إذا جاء شهر رمضان استطاع أن يتفرغ للعبادة وقراءة القرآن على أحسن وجه. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan yang disebutkan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan muqaddimah bagi bulan suci Ramadan. Bulan persiapan, bulan pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Telah kita ketahui jemaah sekalian bahwa kebiasaan dalam syariat kita, bahkan kebiasaan manusia dalam perkara-perkara duniawi, bahwa ketika ada proyek besar, ada amal yang besar, maka pasti ada pendahuluannya, pasti ada persiapan sebelum masuk ke dalamnya. Sebagai contoh dalam masalah syariat kita, dalam masalah agama kita, setiap sholat 5 waktu ada sholat sunnah rawatib yang mendahuluinya. Ya. Ada sholat tahiyatul masjid. Kalau kita kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian belum didirikan sholat, maka kita sholat sunnah, baik itu sholat tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah rawatib, itu sebagai persiapan kita dalam menjalankan sholat wajib kita yang 5 kali dalam sehari. Begitu juga kemudian pada perkara-perkara duniawi, seperti misalnya mahasiswa atau pelajar, tulab, ketika mereka sudah mendekati masa-masa ikhtibar, masa-masa ujian mereka, mereka tentu saja tidak akan datang ke dalam kelas ruangan ikhtibar tanpa persiapan. Pasti mereka sudah menyiapkan sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya mereka sudah mengulang kembali pelajaran dan seterusnya, karena memang ikhtibar atau ujian adalah perkara yang harus disiapkan. Tidak mungkin kemudian langsung masuk tanpa persiapan. Begitu juga orang-orang yang ingin mengikuti lomba, baik itu lomba yang berbentuk olahraga, lomba-lomba ilmiah, lomba-lomba tsaqafah, itu pasti kemudian ada persiapan-persiapan yang kemudian harus didahulukan. Mereka pasti kemudian berlatih, mereka menjaga pola makan mereka, menjaga tubuh mereka, mengatur istirahat mereka, dan seterusnya. Maka kita dapat di jamaah sekalian, fenomena yang kebanyakan kita lihat di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, mereka rajin pada awalnya. Salat malamnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, dan seterusnya. Tapi setelah berlalu 1, 3, atau 4 hari, 2 hari, maka kemudian muncullah rasa malas, perlahan-lahan ibadahnya itu kemudian berkurang. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang ini kaget dengan amal-amal ibadah yang begitu banyak dan harus dikerjakan dalam waktu yang lama. Karena kemudian mereka tidak melakukan persiapan-persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Padahal kita ketahui jemaah sekalian, bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang diagungkan atau bahkan bulan yang diafdolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam bulan suci Ramadan adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka perlu kita persiapkan diri kita agar kita bisa kemudian meraih keutamaan-keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita bermalas-malasan, jangan sampai kita kemudian lalai karena kita tidak pernah melatih diri kita sebelumnya. Maka jamaah sekalian, dalam bulan Sya'ban ini hendaklah kita kemudian juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Dari berpuasa, membaca Al-Quran, kemudian sholat malam. Maka kita kemudian latihkan ini pada diri kita, kita kerjakan dalam hari-hari kita di bulan Sya'ban, agar nanti kita sudah bisa terbiasa melakukannya di dalam bulan suci Ramadan. Nah. وبعد أن ذكرنا هذه الفضائل ننبه على بعض التنبيهات. التنبيه الأول أننا ذكرنا أن هذا الشهر قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم كله وأكثره، وذكرنا أيضا أن هذا الشهر يعتبر مقدمة لشهر رمضان، وأن الإنسان ينبغي له أن يبدأ العبادات التي يريد أن يعملها في رمضان أن يبدأها في هذا الشهر، ولكن لا يصل الإنسان إلى حد الملل
لا يبدأ الإنسان الصوم اليوم إن كان يظن أنه سيأتي رمضان ثم يصيبه الفتور والملل في رمضان بسبب الصوم. لا يكثر من قراءة القرآن اليوم ثم إذا وصل إلى رمضان أصابه الفتور والملل، بل ما نريده من الناس اليوم أن يبدأوا شيئا فشيئا. فمن كان معتادا على صيام الاثنين والخميس أو صيام داود أو نحو ذلك وكان فيه شدة وقوة فلا بأس أن يصوم الشهر كاملا. أما من لم يكن فيه هذه الشدة والقوة فليصم يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. وهكذا في قراءة القرآن وفي قيام الليل، فإن الله عز وجل قال إن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان وإن نصحنا بأن يبدأ بالاجتهاد في هذا الشهر إلا أنه لا يضغط على نفسه ويزيد حتى يصل إلى درجة الملل والسآمة فيدخل شهر رمضان وهو يعني قد حصل له نقيض ما يريد. Ada yang terluput tadi di poin sebelumnya, bahwasanya beliau menyebutkan ketika bulan Sya'ban, para salaf itu kemudian sudah berkonsentrasi untuk beribadah. Mereka telah menutup tokonya, mereka telah menutup bisnisnya, dan kemudian berkonsentrasi untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan beberapa peringatan, kita sudah sebutkan terkait keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya puasa, sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasanya. Kemudian di situ kita sudah sebutkan bahwa amal soleh diangkat, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia adalah amal yang besar karena dia adalah waktu-waktu ghaflah, waktu-waktu yang manusia banyak lalai di dalamnya. Kemudian dia juga adalah muqaddimah bagi bulan suci Ramadan. Nah, yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian adalah jangan sampai kita yang mau memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini, kita kemudian tiba-tiba langsung memperbanyak ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Lalu kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan, kita sudah ditimpa yang namanya bosan. Kita sudah merasa kelelahan. Karena kita sudah porsir tenaga kita sudah jor-joran di bulan Sya'ban dalam melakukan ibadah-ibadah. Nah, makanya kata beliau, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Bagi kita misalnya yang sudah punya kebiasaan berpuasa di sebelum bulan Sya'ban misalnya, puasa Senin Khamis atau puasa Daud, ya, maka silahkan dia kemudian melakukan kebiasaan tersebut di dalam bulan Sya'ban. Atau bahkan dia bisa perbanyak lagi. Adapun yang tidak terbiasa dengan amal-amal ibadah seperti puasa di bulan-bulan sebelum bulan Sya'ban, maka jangan langsung tiba-tiba dia porsir puasa langsung setiap hari atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut. Kemudian nanti di bulan suci Ramadan dia sudah bosan dan kelelahan. Tapi hendaklah dia mulai dulu, sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap, sampai nanti dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan qiyamul lail. Kalau belum terbiasa 11 rakaat tiap malamnya, maka bertahap-tahap sampai kemudian supaya kita bisa tetap punya semangat dan tenaga pada waktu masuk bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka hendaklah kita melakukan amal-amal yang bisa kita kemudian istiqomah dengannya, lalu kita kemudian tingkatkan sedikit demi sedikit, lalu kemudian pada bulan suci Ramadan kita sudah siap untuk memperbanyak ibadah kita dari awal sampai akhirnya. التنبيه الثاني أيها الإخوة، كما نعرف أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان لمن أفطر بعض الأيام إلى رمضان الذي يليه، فهذا الشهر يجب علينا أن ننظر في أنفسنا وننظر في أبنائنا وننظر في إخواننا، وخاصة في النساء. كما نعرف أن المرأة أو أكثر النساء لا يستطيعن أن يصمن رمضان كاملا بسبب ما يصيبهن من الدورة الشهرية، فلنراعي زوجاتنا، نسألهن هل قضينا رمضان؟ بناتنا هل قضينا رمضان الفائت؟ أخواتنا، فإننا مسؤولون عنهن خاصة، وأن النساء أحيانا قد لا ينتبهن لدخول هذا الشهر، فإننا في هذه البلاد قد لا نتنبه إلى قرب دخول شهر رمضان،
وبعض النساء قد يكون عندها قضاء 10 أيام أو 15 يوما أو نحو ذلك، فنحرص على أن نراعي من في البيت وأقاربنا هل قضوا رمضان أم لم يقضوه. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان الفائت إلى رمضان، يعني ما بعد رمضان، إلا لعذر، كان يكون الإنسان مريضا أو تكون المرأة حاملا أو مرضعا أو نحو ذلك من الأعذار التي يذكرها. Kemudian peringatan yang kedua jemaah sekalian, bagi kita yang masih punya hutang puasa Ramadan yang tahun lalu, istilahnya kita ada kalanya, maka hendaklah dia memperhatikan puasa yang terlewat tersebut. Hendaklah kemudian dia sebelum masuk bulan suci Ramadan yang akan datang ini, dia sudah selesai menunaikan kewajibannya, dia sudah bayar semua utang-utangnya dan dia sudah mengqadha puasa-puasa yang terluput darinya karena uzur-uzur yang kita ketahui. Nah, karena kita ketahui jemaah sekalian bahwasanya mengakhirkan qadha utang-utang puasa kita ke tahun depannya. Jadi misalnya kita punya utang di Ramadan tahun lalu, tapi kita tidak bayar sampai masuk Ramadan yang akan datang ini, maka itu tidak boleh kemudian kita qadha setelah Ramadan yang akan datang ini. Harus kita qadha pada hari-hari ini sebelum masuk bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita perhatikan terutama para wanita. Terutama para wanita yang memang pastinya ketika bulan suci Ramadan mereka tidak bisa berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana kita ketahui, para wanita punya kebiasaan, yaitu haid yang datang setiap bulannya. Maka kita perhatikan jamaah sekalian, istri kita, bagi kita yang para suami, bagi kita yang punya putri-putri, maka kita perhatikan bagaimana mereka dengan puasa-puasa yang sudah mereka lewatkan. Tanya mereka, apakah mereka sudah mengqadhanya, apakah mereka sudah bayar utang-utang puasanya. Jangan sampai kemudian mereka masuk ke dalam bulan suci Ramadan sementara mereka tidak punya uzur, hanya karena lalai saja mereka tidak mengqadhanya, maka ini menjadi masalah untuk mereka. Jadi kita ingatkan mereka agar segera mengqadha utang-utang puasa mereka dan jangan sampai kemudian diqadha setelah bulan puasa yang akan datang ini, kecuali bagi orang-orang yang punya uzur. Seperti misalnya dia tidak bisa qadha Ramadan yang tahun lalu karena sakit yang berkepanjangan, atau misalnya karena ibu yang menyusui dan ibu hamil sehingga kemudian tidak bisa mengqadhanya pada tepat waktu. Maka boleh saja kemudian dia mengakhirkan qadhanya setelah Ramadan yang akan datang. Masih ada waktu ya? Belum? Sudah? Terjawab. Kita tutup atau ada sesi tanya jawabnya? Naftah farsan. Ya, nah. Beliau bilang terserah saja kalau ada yang mau tanya. Kita buka atau tidak? Gimana? Ada bertanya ya? Kita batasi 2 saja ya, 2 orang. Fadhal. Sudah pikun. طيب سؤال يا شيخ. كل والدي قد كبر سنه وبلغ إلى أرذل العمر، يعرف أبنائه ما يستطيع أن يفرق بين أبنائه، فهل يجب عليه الصلاة وهل يجب عليه أن يقضي صومه الذي قد فات، وهل يجوز لورثته أن يصوم عنه مع أنه حي؟ أنت شيخ ما في مشكلة أجيب. ما في مشكلة، هذا الشيء بالشافعي ما في مشكلة.
صحيح. تجيب هذه مذهب. غير مذهب الشافعي. أما بالنسبة للصلاة فإن الرجل الذي يعني عقله ليس معه ولو أمر بالصلاة لا يستطيع، لا يعرف كيفية الصلاة، فإن الصلاة لا تجب عليه، وإذا كانت لا تجب عليه لا يجب عليه القضاء. لكن إن كان معه شيء من العقل ويتذكر كيف يمكن أن يصلي، فإذا إذا إذا طلب منه أن يصلي إذا نطلب منه أن يصلي. ومثل هذا الرجل يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيعذر، لا يلزم قد لا تجب عليه الصلاة، وإذا لم تجب كذا. لكن لا بد أن نتأكد، لأن أحيانا بعض الناس كبار السن أحيانا يكون في وعيه وأحيانا لا يكون في وعيه، فمتى ما كان في وعيه يصلي. وأيضا أحيانا بعض الأشياء لا يتذكرها ويتذكر أشياء أخرى، فهذا بالتجربة. بعض الناس قد ينسون أبناءهم ولكن لا ينسون كيفية الصلاة، فنطلب منهم أن يصلوا بقدر الإمكان. أجب أولا ثم أجب أولا ثم والمسؤول الثاني صوم عنده عليه الصوم لم يقضي ثم يجوز لورثته يعني يصوم عنه. أما إذا كان عليه الصوم يطعم عنه، لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه في كل يوم مسكين ولا يصام عنه، سواء إذا كان في حياته لا بأس. إذا كان المريض مرضا يتوقع الأطباء أنه لن يشفى منه فإننا نطعم عنه في كل يوم مسكين حتى في حياته. Pertanyaannya adalah beliau yang penanya punya orang tua yang sudah pikun, apakah masih wajib untuknya sholat, dan kalau misalnya dia punya utang puasa, apakah boleh ahli warisnya mempuasakannya? Beliau menjawab bahwasanya kalau memang sudah bisa dipastikan orang tua kita atau orang yang sudah tua itu betul-betul pikun, memang akalnya sudah tidak bersamanya, maka beliau mengatakan tidak wajib lagi sholat. Kalau sudah tidak wajib sholat, maka tidak wajib untuk mengqadha. Tapi beliau menekankan harus diperhatikan. Ya. Sebagian orang tua ada yang sudah sampai pada umur-umur tertentu, memang hilang akalnya atau pikun kita katakan. Tapi kadang-kadang kembali juga akalnya. Kadang-kadang mereka bisa paham. Ya. Maka ketika hal tersebut masih ada, dia masih ingat cara-cara sholat, maka kita arahkan untuk tetap sholat. Ya, kita arahkan untuk tetap sholat. Kemudian untuk masalah puasa, apakah ahli warisnya bisa mengqadhakan puasa untuk orang tuanya yang sudah pikun walaupun orang tua ini masih hidup? Kata beliau, kalau orang tuanya sudah keadaannya seperti itu, tidak bisa lagi berpuasa, maka tidak perlu dipuasakan, tapi dibayarkan fidyahnya. Memberi makan satu orang miskin untuk mengganti satu hari puasa yang kemudian ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Begitu juga orang-orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, tidak bisa berpuasa, itu juga kemudian kita bayarkan fidyahnya. Tidak perlu mengqadhakannya walaupun dia masih hidup. Ya. Allahu a'lam. Satu lagi baru kita tutup. Tafadhal. طيب السائل يسأل عن أعمال في نصف شعبان. ذكر الله عز وجل في كتابه أن ليلة القدر أن القرآن الكريم نزل في رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر أن القرآن نزل في ليلة القدر فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهاتان الآيتان تدل على أن ليلة القدر يعني هي في رمضان. وما يذكره بعض الناس أو بعض المنتسبين إلى العلم من أن ليلة القدر تكون في النصف من شعبان فهذا ليس بصحيح. فلا يشغل الإنسان نفسه يعني بعبادة
في يوم يظن أنها ليلة القدر وهي ليست بليلة القدر. وما يذكر من أحاديث في ليلة النصف من شعبان يعني أكثرها ضعيف، ليس بأحاديث صحيحة. فإن كان الإنسان صلى شيئا فلا بأس عليه، لكن لا يوجد أدلة صحيحة تحثنا على الحرص على هذا. Beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang memang mengatakan, atau orang-orang yang dinisbahkan kepadanya ilmu mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada tengah Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Padahal yang benar adalah Lailatul Qadar itu terletak di bulan suci Ramadan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan ibadah-ibadah seperti misalnya puasa dan juga sholat malam pada pertengahan Sya'ban, maka beliau mengatakan hadis-hadis yang berkaitan tentang itu kebanyakannya adalah hadis-hadis yang lemah. Maka bagi kita kalau memang mau beramal di setengah Sya'ban tersebut, maka tidak ada masalah selama memang dia yakini bahwa amal-amal tersebut adalah amal-amal yang memang sama sebagaimana malam-malam yang lainnya, ya, sebagaimana malam-malam yang lainnya. Tapi tidak ada dalil yang memang sabit, yang sahih, yang memang mengkhususkan ada amal-amal pada pertengahan Sya'ban itu, ya, karena disebutkan tadi hadis-hadis atau dalil-dalilnya lemah, ya, wallahu a'lam. Saya kira begitu. Nasib. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا المقام، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يدخلنا فردوسه الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. Beliau menutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa sampai ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk beramal soleh pada bulan suci Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan memasukkan kita semua dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, kami mohon maaf secara pribadi atas terjemahan mungkin yang kurang sempurna. Demikian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.